Bareskrim Polri dan Kejaksaan Agung turun tangan untuk memberangus praktik pengoplosan beras. Bareskrim menaikkan status hukum ke penyidikan setelah memeriksa 3 produsen dan 5 merek beras yang diketahui menjual produk tidak sesuai mutu di kemasan. Untuk mendalami temuan di lapangan, pada hari Senin ini penyidik Satgasus P3TPK akan memeriksa 6 perusahaan produsen beras. Ke-6 perusahaan ini akan dimintai keterangan seputar mutu beras yang dijual, apakah sesuai standar nasional Indonesia, termasuk apakah harga jual sesuai dengan harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah. Pemeriksaan terhadap 6 perusahaan ini diharapkan bisa mengungkap praktik pengoplosan beras agar konsumen tidak tertipu label dan kualitas pangan tetap terjaga sesuai standar yang berlaku. Tim TV One mengabarkan. Kemudian melakukan pemeriksaan terhadap 3 produsen dengan rincian yaitu PT PIM, merek Sanai, PT FS, merek Setra Ramos Merah, Setra Ramos Biru, dan Setra Pulen, serta toko SY dengan merek Jelita maupun anak kembar. Berdasarkan hasil penyelidikan, telah ditemukan adanya dugaan peristiwa pidana, sehingga dari hasil gelar perkara kita, status penyelidikan kita tingkatkan menjadi penyidikan. Selanjutnya, penyidik melakukan tindakan upaya paksa, yaitu pemeriksaan terhadap saksi sebanyak 14 orang, pemeriksaan terhadap ahli analisa beras Kementan, ahli perlindungan konsumen, penggeledahan dan penyitaan terhadap barang bukti, bersama dengan tim Puslap 4 Polri. Kejaksaan sudah melakukan pemanggilan untuk terhadap 6 perusahaan. Yang pertama PT Wilmar Padi Indonesia, yang kedua PT Food Station, yang ketiga PT Belitang Panen Raya, keempat PT Unifood Candi Indonesia, kelima PT Subur Jaya Indotama, keenam PT Sentosa Utama Lestari Java Group. Tujuan dari proses hukum yang kita lakukan dengan harapan kedepannya dapat mengembalikan proses atau ekosistem distribusi dan penjualan beras dilaksanakan dengan sesuai ketentuan. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi, pemirsa, ini persoalan beras oplosan kembali mencuat ya. Betul. Jadi don't judge the book by its cover, biasanya kan arahnya positif. Jadi kemasannya nggak bagus tapi isinya bagus. Ini terbalik nih. Kemasannya bagus, premium, tapi isinya oplosan. Malah oplosan. Dan kalau kita lihat berita tadi, mungkin bagi sebagian orang yang sedang menjalani diet, itu wah beruntung ya, saya udah nggak makan nasi. Tapi kalau saya, masyarakat Indonesia seluruhnya, pada umumnya yang masih makan nasi, ini pasti merasa kesal. Iya, geram gitu ya. Dong ya. Nah, kita akan bahas mengenai kasus ini. Sudah hadir di studio ada Bapak Irjen Pol Purnawirawan Arianto Stadi, Penasehat Kapolri. Selamat pagi, Pak Ari. Selamat pagi, Pak Arianto. Memang spesialis yang palsu-palsu. Ya, begitu ya. Kalau ini oplos ya, beras bukan oplosan, palsu. Ya. Kemudian ada Pak Trubus Rahardiansa, pengamat kebijakan publik Universitas Trisakti. Selamat pagi, Pak Rahardiansa. Sehat selalu. Ya. Kita mungkin tanyakan ke Pak Ari dulu ya, karena ini sudah dinaikkan ke penyidikan kasusnya Pak Ari. Tapi belum ditetapkan tersangka. Kira-kira apakah polisi sudah mengantongi siapa-siapa saja nih yang akan dijadikan tersangka dengan dinaikannya ke penyidikan? Saya yakin ya, karena begini, saya sangat lega sekali ini bahwa kejadian-kejadian yang sangat merugikan rakyat ini ya, dan ini sudah masif kan kejadian ini. Ini ibarat menurut saya ya sekarang ini ibarat kayak premanisme kemarin itu. Masif banyak ya. Tapi kemudian kan dibiarkan. Nah begitu ada operasi digebrak lah. Sekarang kan banyak sekali yang ketangkap. Ini sama juga dengan ini. Oplosan beras ini ya. Itu kejadiannya kalau di masa-masa lalu tuh sebetulnya sudah banyak ya. Tapi kan terbiarkan. Saya dulu pernah mengatakan ya. Kejahatan yang masif itu hanya bisa terjadi apabila terjadi pembiaran. Berarti kasus ini pembiaran, Pak Ari? Dulu-dulunya itu kayak itu nggak tersentuh oleh hukum kan. Karena apa? Karena yang namanya kejadian yang sudah masif kayak gini, apalagi ini kita bisa mengatakan mafia ya yang melakukan itu. Itu hanya bisa diberantas apabila ada kesatuan tindak daripada pimpinan. Nah sekarang ini bagus nih, Pak Presiden sudah menekankan, menterinya sudah ada, dan kemudian kemarin katanya sudah dibicarakan dengan Kapolri.
dengan Kejaksaan Agung. Sikat itu, karena mereka ini memang merugikan rakyat kecil gitu ya. Yang selama ini nggak pernah tersentuh kan gitu kan. Dan kalau masalah beras ini kan, itu kaitannya kan kalau dari dulu kan dengan kaitannya dengan pejabat-pejabat yang dalam kebijakan impor. Bukan hanya itu aja kan, itu yang menghambat dan sebagainya. Nah, ini sekarang ini saya tadi dengar ya penjelasan Bapak Menteri bahwa memang ini memang kejahatan ini memang terlalu sadis menurut saya. Karena apa? Sementara negara memberikan bantuan kepada rakyat untuk meningkatkan produk sudah naik, ternyata kok harganya kok kemudian kayak gitu. Ya? Ternyata yang menikmati mereka itu. Dan justru pelakunya kalau bisa dilihat ini pelaku besar ya Pak. Ini pelaku besar. Nah, ini pelaku besar. Makanya itulah pelaku besar kayak gini ini mereka kan nggak kelihatan, nggak seperti kejahatan yang vulgar ya. Kayak kejahatan kan kelihatan. Kalau ini kan kelihatannya nggak kelihatan. Mengoplos beras itu ya, itu kan berarti kan kalau saya bilang ini korupsi. Merugikan negara banyak kan. Negara kan dulu mensuplai pada ini. Kan dihitung-hitung itu. Nah, ini makanya saya pikir ini tindakan yang paling bagus ya sekarang ini. Apalagi polisi mau berani langsung nangkep sekian itu ya. Kemudian langsung naik penyidikan sudah pasti. Dan ini saya harapkan bukan hanya yang di sini aja. Di seluruh Indonesia harusnya serempak semua, sikat semua ya. Perkara itu nanti dibuktikan itu terbukti apa tidak. Ini masanya untuk menindak betul-betul supaya jangan sampai ya program Pak Prabowo yang sudah, saya pikir ya kemarin Pak Prabowo itu ngomong bahwa ini kita meningkat drastis gitu kan. Saya pikir hanya pencitraan, ternyata emang betul itu Pak. Peningkatannya drastis, tapi ini dirongrong sama ini, yang pedagang-pedagang ini. Kok kemudian harganya diboikot ya seakan-akan kan gitu. Inilah makanya menurut saya masa penindakan kepada masalah oplosan beras ini harus betul-betul serius dan diikuti oleh seluruh polisi, aparat seluruh Indonesia, termasuk juga yang tadinya itu membekengi atau melindungi secara tidak jelas itu, tolong berhenti. Itu kalau perlu itu sikat juga itu, yang membekengi, yang membiarkan itu. Ada indikasinya Pak? Saya dengar gitu, ada. Misalkan contoh ada seorang pedagang yang mestinya udah melanggar gini, tapi kemudian tidak berani ditindak dan sebagainya. Itu untuk sekarang ini patut untuk dicek. Apa benar kayak gitu apa enggak kan gitu kan. Ini masa yang terbaik sekarang ini ya untuk melakukan penindakan kejahatan yang menurut saya sangat masif yang selama ini terbiarkan oleh aparat. Oke, saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, kalau melihat kasus ini celahnya di mana? Apakah di pengawasannya, alur distribusinya, atau seperti kata Pak Ari, pembiaran yang selama ini sudah dilakukan? Iya, menurut saya sih memang itu tiga-tiganya ya Mbak. Ada di celah aturannya sendiri, itu enggak, sebenarnya kita undang-undang pangan kan sebenarnya. Nah, siapa yang bertanggung jawab di situ? Tentu kan di situ kita ada banyak badan, Mbak. Sekarang ada Badan Pangan, ada Bulog, ada juga Kementerian Pertanian. Tapi yang jelas mengenai itu ada Kementerian Perdagangan, ada juga Satgas Pangan sebenarnya yang bertanggung jawab terhadap itu. Nah, sekarang ada lagi Badan Gizi karena satu masalah kita yang nangani sampai lebih dari satu lembaga itu kan. Jadi sebenarnya itu yang jelas itu Kementerian Perdagangan, kemudian Badan Pangan yang membuat kebijakan, kemudian dari sisi itu pada Satgas Pangan, Mbak. Itu yang bertanggung jawab. Nah, yang kedua saya melihat memang ini ada upaya yang disampaikan tadi, ada pembiaran itu terjadi sudah lama, disinyalir sudah lama. Sejak kapan tuh? Ada yang mengatakan hampir 20-an tahun itu terjadi, jadi sudah lama dan sepertinya permainan dan itu ada di daerah ini misalnya udah kan dia sidaknya paling kalau mau lebaran, ya kan kalau mau tahun baru aja dalam 1 tahun itu. Selain itu kan nggak pernah disidak kan nggak pernah. Jadi dari situ kalau misalnya mau lebaran lah ada sidak kemudian mereka pura-pura hilang. Nanti berikutnya muncul lagi gitu. Jadi selalu berulang seperti itu. Karena itu menurut saya memang ada juga faktor distribusi. Distribusi itu karena di daerah A panennya pokoknya penuh lah gitu karena panennya bagus. Nah kemudian di daerah itu ada dibuat seperti kelangkaan gitu. Jadi harusnya itu ini kan distribusinya kan dengan kondisi logistik sekarang yang sudah bagus, infrastruktur di Pak Jokowi sudah mulai bagus. Itu sebenarnya kan nggak ada lagi istilah di sini daerah A kekurangan, daerah B kelebihan kan gitu. Harus semuanya ini ada yang mengawasi pemerintah, tapi ternyata enggak. Ya dibiarkan aja itu kekurangan supaya harganya naik. Berarti celahnya sudah dari level petani untuk melakukan pengoplosan beras ini dong Pak? Iya, levelnya udah level penggilingan, sudah langsung ke penggilingan itu. Jadi penggilingan sampai naik ke atasnya. Itu sudah
sudah ini. Jadi para pelaku pengusaha yang disebut serakah nomik oleh presiden itu sesungguhnya mereka dari level bawah sudah gitu. Karena itu kan sudah lama masif dan menganggap mereka bahwa misalnya beras yang namanya beras rusak dicampur dengan beras yang ini kan itu dipoles-poles, dikasih kimia apa sehingga warnanya putih, eye-catching lah kalau anak orang beli kan ya gitu. Jadi akhirnya beli itu kan cara seperti itu, tapi ada juga yang dicampur dengan bahan lain, misalnya dengan jagung, itu yang ditemukan ada. Nah, tapi ada juga yang sifatnya blended, betul-betul yang apa namanya campur yang harga mahal sama harga kecil dicampur yang murah. Nanti ujung-ujungnya apa? Dia jual harga ya premium semua gitu. Padahal itu harganya harga medium aslinya. Nah itu kan semua kemasan memang sengaja apa namanya ada unsur-unsur kesengajaan di situ untuk terjadinya atau berlangsungnya oplosan itu, Mas. Iya, ini gitu. Kan sebenarnya penemuan Kementan ya, yang harusnya menemukan kemudian melaporkan 212 merek. Nah ini kan patut diapresiasi juga ya. Tapi bagaimana memang selama ini jalur pengawasannya seperti apa? Sehingga akhirnya bisa masif dan lama terjadinya peredaran beras oplosan ini. Iya, kalau apa namanya pengawasannya sebenarnya kan itu sinergitas antara pemerintah pusat dan pemerintah. Tanggung jawab ada di tangan pemerintah karena beras itu ini kan aneh ya kan sebenarnya beras itu kan hajat itu orang banyak. Harusnya itu urusannya negara gitu. Bukan diserahkan pada pasar. Minyak goreng serahin sama pasar ya udah harganya nggak karu-karuan karena pasar yang harusnya semua yang kaitannya hajat itu adalah ini apa pemerintah. Nah, pemerintah ini yang ada kalau di tingkat ini pemerintah daerah itu yang mereka melakukan sidak kan ada dinas-dinas perdagangan ada yang mereka melakukan ini apa namanya setiap hari lah gitu mestinya itu sudah ada cuman kan kadang-kadang ini daerah ini ada kepentingan untuk ini kan elit-elit juga bermain di situ karena apa karena itu keuntungannya menggiurkan dan bisa untuk kaitan dengan politik kedepannya juga jadi banyak hal yang memang bermain di situ Mas. Bahkan beras BUMD pun juga ada yang dioplos. Iya ada jadi semua mau BUMD beras yang semuanya jadi akhirnya masyarakat ini posisinya memang gini kelemahan yang kedua adalah masyarakat nggak pernah diedukasi. Masyarakat nggak pernah diberitahu ini loh beras oplosan seperti ini sebenarnya nggak pernah. Jadi masyarakat akhirnya beli yang terdampak akhirnya masyarakat yang namanya oplosan ya kalau oplosannya barang itu masih bagus masih oke tapi kalau misalnya buruk kan akhirnya berdampak kesehatan kan nggak pernah dikasih tahu seperti itu. Akhirnya masyarakat ya udah disuruh harganya apalagi kalau kemasannya dibikin eye-catching kemasannya begitu, packagingnya oke lah pokoknya. Yang penting promonya bagus begitu ya, bagus berasnya oke. Pandan wangi atau nama apa yang pokoknya bau-bau orang itu pengen beli gitu ya. Nah itu Pak, karena kemasannya bagus jadi masyarakat pun percaya dong. Karena ini kan sudah dikemas secara premium, kita membayar dengan harga mahal ya kita percaya dengan harga segitu dapatnya beras yang premium. Tapi kita akan lanjutkan pembahasan kita Pak Trubus dan juga Pak Ari, tapi kita jeda terlebih dahulu. Tetaplah di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kembali di Apa Kabar Indonesia Pagi pemirsa, sebelum kita lanjutkan dialog mengenai beras oplosan ini, kita mau dengar dulu bagaimana tanggapan dari masyarakat. Bagaimana keresahan masyarakat atas kasus ini. Kita langsung bergabung dengan Kesia Butar-Butar di Pasar Klender, Jakarta. Selamat pagi Kesia, silakan dengan laporan Anda. Selamat pagi Andi Kumala, Philip dan juga pemirsa. Setelah maraknya beras oplosan premium ini yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia yang dimana ada sekitar 212 merek beras premium yang dioplos dengan beras biasa, yang dimana hal ini membuat pemerintah akan menghapus kategori beras medium dan juga beras premium. Sebagai gantinya beras umum ini akan diganti menjadi kategori beras biasa dan ada juga beras khusus yang dimana ini beras ini adalah beras Pandan Wangi yang memang sudah memiliki sertifikat dan harganya juga tidak akan berubah. Nah dengan adanya kebijakan ini bertujuan untuk menyederhanakan distribusi dan juga mencegah adanya praktik oplosan. Nah, bagaimana tanggapan dari pedagang dan juga pembeli mengenai kebijakan ini? Pemirsa, sebelum saya ngobrol dengan pedagang dan juga pembeli yang saya lihat di sini, beras-beras di sini masih dengan harga yang bervariasi, ada 12.000, 13.000, 14.000 dan paling mahal itu harga Pandan Wangi sekitar harganya 15.000. Nah, saya akan bertanya nih pemirsa dengan pedagang di sini bagaimana tanggapan dari pedagang. Halo Mas, selamat pagi. Dengan siapa? Ya, Pak Ahmad. Mas, di sini Masnya biasa jualan beras jenis apa, Mas? Ada air murah, ada yang bagus Bandung, Pandan Wangi. Yang paling mahal apa, Mas? Pandan Wangi dia. Yang paling laku biasanya Mas jual yang mana? Ini yang 12.000. Nah, yang standar ya. Mas,
Katanya ini pemerintah akan mengganti dan akan tidak ada lagi beras premium dan beras medium. Nantinya harganya juga akan tergantung dari kesepakatan dari pemerintah seperti batas atas harganya nanti. Masnya bagaimana nih Mas tanggapannya mengenai ini yang hanya ada beras biasa dan beras khusus? Kalau dibikin dua macam itu malah membingungkan pembeli ya. Biasa kan kalau banyak macam kan banyak pilihan, mau yang mana kan terserah. Ya kalau dibikin dua macam ya bingung beli, berarti harga mahal dong kan. Berarti Masnya agak kurang setuju? Agak berat tuh, kasihan pembelinya. Nah kan nggak semuanya orang beli yang bagus gitu, banyak pedagang juga nyari yang murah gitu. Kalau harga beras sekarang Mas bagaimana? Kalau bilang ini harga agak naik ini, ya naik, intinya harga agak naik sekarang mah ini. Kalau harapan Masnya kepada pemerintah mengenai kebijakan ini apa Mas? Ya tolonglah berasnya jangan terlalu mahal lah, kasihan pedagang dan ya kan nggak semuanya orang cukup beli yang mahal gitu Mbak ya. Tolonglah ya dikontrol harganya lah, jangan terlalu mahal itu aja. Baik Mas, terima kasih atas waktunya. Kita sudah mendengar dari sisi pedagang. Nah selanjutnya kita akan mendengar dari sisi pembeli. Halo Ibu, selamat pagi, dengan siapa? Selamat pagi, saya dengan Bu Mas nih. Ibu biasanya beli beras premium atau beras biasa? Saya premium. Ibu biasa beli harga beras premium berapa Bu? Yang sekilo 15,5. Ya. Ibu katanya pemerintah akan menghapus kategori beras premium dan beras medium. Tanggapan ibunya bagaimana nih Bu? Nanti hanya ada beras biasa dan juga beras khusus seperti Pandan Wangi. Ibu tanggapannya bagaimana? Kalau saya sih kurang setuju, karena apa? Kalau ini kan macamnya banyak nih, harganya juga macam-macam. Jadi kalau yang masyarakat kan sesuai kemampuan, kan nggak semua orang mampu. Kan ada yang 12, ada ini. Mungkin kalau yang nggak mampu yang terendah. Kalau nanti dijadi dua macam, itu beras akan nggak mungkin ada yang terendah cuma dua macam harga. Nah kalau menurut saya peluang untuk di oplos itu akan lebih banyak karena bermacam-macam ini dijadikan dua macam. Malah akan lebih banyak memberikan peluang ke pengusaha beras ini untuk dioplos, menurut saya. Terakhir Bu, harapan Ibu untuk pemerintah mengenai kebijakan ini bagaimana? Harapan saya sebenarnya sih kepinginnya kalau berasnya ya biarin aja. Beras dari Kerawang ke dari apa macamnya kan biarin. Itu kan tergantung konsumen mau memakai yang mana. Kalau yang penting kan pengawasan kalau oplos pemerintah. Yang itu kan pengusaha besar yang oplos. Kalau pengecer enggak gitu. Harapan saya ya udah biarin aja seperti sekarang ini. Baik, terima kasih Bu atas waktunya. Baik, kita sudah mendengar dari sisi pedagang dan juga pembeli. Kembali ke studio, Andi. Baik, terima kasih Kesia Butar-Butar untuk laporannya langsung terkait beras oplosan yang marak di masyarakat ya. Ternyata memang mereka juga masih mempertanyakan bagaimana beras Pandan Wangi ini bisa dari mana begitu ya. Apakah juga akan masih dioplos begitu ya. Kita akan lanjutkan dialog kita pada pagi hari ini. Saya langsung mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, tunggu apa lagi Pak? Buktinya ada, pengusahanya ada, siapa tersangka? Yang ngoplos itu. Jadi gini, sekarang ini pemerintah sudah bagus ya arahnya ya. Sementara data-data sudah masif nih. Ya. Dari penelitian kemarin, dari ada 260 laboratorium katanya itu ya. Ternyata 80 sekian persen itu ternyata menyalahi aturan. Standar daripada beras itu kan ada ya. Kalau yang ini, yang premium sama medium kemarin itu ya. Itu dilihat dari butir-butirnya, dilihat dari menirnya, dari keputihannya dan sebagainya itu. Ya. Itu apabila tidak sesuai dengan standar, itu sudah melanggar aturan itu Pak. Nah makanya sekarang adalah yang disasar adalah yaitu tadi praktek yang di lapangan. Kalau memang itu jadi pengoplos ya yang ngoplos itu yang kayak semacam kalau kita operasi preman ya dulu kan. Begitu tapi ada kan pungutan langsung aja tangkep gitu. Iya. Sama sekarang ini ada oplosan di lapangan langsung ditangkep, ya ini berarti produsernya inilah yang patut jadi tersangka kayak gitu. Nah saya walaupun ya sekarang ini ya kalau dulu kan mungkin hanya yang pedagang besar gitu ya. Tapi kan sekarang sampai tadi dikatakan Pak Trubus sampai di level-level bawah juga ada terjadi oplosan-oplosan itu tadi ya. Itu akibat daripada pembiaran Pak, kejahatan yang terselubung dan apabila tidak ditindak maka akan terjadi pembiaran sampai di tingkat-tingkat bawah. Kalau terselubung itu berarti ada arahan dari atasan? Bukan, kejahatan terselubung itu gini. Melakukan kejahatan tapi nggak ketahuan itu loh. Oke. Mengoplos kan nggak ketahuan, dipikirnya kan itu taktik dagang kan itu kan. Tapi kan produksinya kan ada karyawan-karyawan yang kemudian pastinya juga mendapatkan perintah dari atasan untuk. Iya itu makanya itu jadi praktek pengoplosan itu kan
bosnya juga nyuruh, karyawannya juga ada kan itu kan. Nah, makanya saya pikir ya sekarang berangkat daripada yang mengoplos itu, siapa yang bertanggung jawab mengenai polisi untuk mengoplos itulah yang jadi tersangka utama. Kalau yang di bawah-bawah itu pelaksana ya mungkin nggak mungkin dong kalau kita nangkepin orang karyawan bawah. Tapi yang penting otak daripada pelaku pengoplosan ini kan judulnya kan adalah mengoplos. Itu sangat merugikan, tidak. Walaupun itu kejahatan itu nggak kelihatan jahat banget ya, karena ini kan taktik dagang atau apa, bisa bersembunyi situ kan kayak gitu. Nah, sekarang kenyataannya di lapangan sudah kayak gini, dari data yang sangat masif itu, ternyata 85% kalau nggak salah itu diperiksa di lab, ada 260 ya Pak perusahaan, 213 tidak benar. Nah itu kan nggak bisa ditolerir, itulah harusnya ya itu. Yang 213 itu yang harus dijadikan tersangka kalau menurut saya. Nah, apakah polisi ini tidak sulit Pak Ari nanti untuk menjerat pihak-pihak yang berada di atas ini, yang mungkin punya kuasa begitu? Kalau dulu agak sulit. Dulu agak sulit karena apa? Kalau polisi bertindak sendiri ya, itu nanti bisa diantem bahwa polisi mengganggu ekonomi di lapangan. Tapi sekarang kan semua sudah kompak ini. Dari mulai presiden, menteri sampai kejaksaan agung sampai yang menteri-menteri yang lain kompak akan menindak praktek ini. Sangat mudah. Dan ini kesempatan bagus ya, semua polisi di lapangan itu tidak hanya di Mabes doang itu yang kemarin yang ribut menentukan, tapi semua di lapangan ikut mengontrol itu. Dan serempak lakukan tindakan, perkara itu nanti kemudian terbukti apa tidak, itu nomor 2 lah. Yang penting tindak aja, kemudian diproses sehingga ada efek jerah. Pasti akan menurun praktek-praktek itu. Berarti tersangkanya ada kemungkinan lebih dari 1 atau ya masih banyak kalau menurut saya. Kalau lihat daripada 213 itu tadi nggak benar, kan itu dianggap itu suatu pelanggaran sudah pasti. Tinggal cari siapa yang dari 213 ini, siapa yang bosnya yang sebagai otak daripada itu. Itu saya kira ini kesempatan bagus lah untuk melakukan rahasia pada praktek pengoplosan beras ini ya untuk sementara ini kayak gitu. Itu langkah dari kepolisian. Nah, dari pemerintah seperti apa menjawab keresahan masyarakat tadi? Kalau kita dengar dari pedagang, dari masyarakat ini masih resah. Iya, keresahan masyarakat sebenarnya ini aja, pemerintah segera menarik yang oplosan-oplosan itu, jadi tarik dari pasar peredaran. Kemudian yang kedua tentu pemerintah mulailah, karena penegakan hukum kan salah satu, karena ini bagi mereka yang melakukan pelanggaran, tapi kan ada juga yang tidak. Nah, karena itu adalah semacam advokasi kepada masyarakat, publik, bagaimana kemudian beras-beras itu seperti apa. Mungkin diajari ini beras golongan yang bagus ini, teksturnya, apalagi jenis yang menirnya tadi sedikit atau bagaimana. Nah itu diinformasikan kepada masyarakat, itu tugas pemerintah. Jadi ada semacam pengetahuan yang dimiliki oleh masyarakat ketika membeli, dia sudah tahu bahwa pilihannya apa. Kan selama ini masyarakat hanya percaya bahwa kalau kemasannya bagus, harganya mahal itu mesti oke. Apalagi ada label Pandan Wangi sudah pasti oke. Pasti oke. Jadi nggak ada pikiran ini. Nah yang kedua, ini yang menjadi problem kan sekarang ini, kita ini sudah ada perjanjian-perjanjian dengan negara lain juga, bahwa yang namanya produk-produk itu kan ada akhirnya nanti juga 0% kan. Begitu 0% bea cukai berarti produk luar juga masuk. Kalau kita di dalam tidak melakukan pembenahan, nanti ujung-ujungnya ini akan rugi sendiri karena kalah bersaing dengan yang dari luar. Kan selama ini kita mengatakan kita kan hanya impor memang peraturan yang dulu. Nah sekarang situasi dunia sudah berubah. Dengan Amerika kita sudah ada tarif yang harusnya 0%. Nah ini kan semua berarti produk-produk Amerika mungkin salah satunya beras juga masuk. Nah ini kan juga harus diantisipasi. Artinya menurut saya perlu pemerintah merevisi undang-undang pangan, undang-undang perlindungan konsumen, dan berbagai perangkatnya termasuk sanksi-sanksinya dipertegas sekalian gitu loh. Pak Trubus, kalau memang itu kan membenahi, sejauh ini kan baru membenahi, tapi kan kita kalau berbicara tersangka, tahu sama tahu, ada pembiaran. Siapa yang kemudian bertanggung jawab untuk hal ini? Apakah pemberi kebijakan atau pengawasan yang lalai? Kalau itu bisa dua-duanya, pemberi kebijakan plus dari pihak pengawas. Tahu sama tahu? Tahu sama tahu, karena itu mereka jangan. Nah, makanya itu ada investigasi kan. Ketika investigasi nanti apa istilahnya dicurigai, dicurigai. Dia di situ ada diduga, patut diduga lah misalnya gitu. Ya itu terus langsung diambil ini langkah-langkah hukum gitu, sehingga pengawasannya nanti diperbarui lagi, sistem pengawasannya seperti apa. Karena kan itu sifatnya kan dinamis, kemudian juga kita kan nggak cukup hanya penegakan hukum mas, persoalan seperti ini kan gitu. Cuman kedepannya pemerintah harus mikir kayak apa. Misalnya ini urusan beras sekarang ditarik aja menjadi urusan pemerintah, bukan lagi diserahkan sama pasar supaya tidak menimbulkan persoalan lagi. Kan harus dipikir seperti itu karena nanti pasar akan datang produk-produk lain. Nah
Yang kedua juga selera masyarakat kan sudah mulai berubah juga terhadap kondisi kalau misalnya wah ini berasnya karena informasi beras oplosan ini betul-betul membuat masyarakat bukannya marah, mereka panik gitu, masyarakat itu panik, jangan-jangan nanti kan. Nah yang terjadi kemudian mereka untuk membeli untuk ini juga makin kan. Saya khawatir itu nanti masyarakat meninggalkan produk-produk lokal kita, malah larinya ke produk yang dari luar yang datang baru impor itu. Ini kan bahaya kan, beras Jepang sudah masuk di Indonesia lebih banyak. Orang lebih milih itu karena harganya memang harganya lebih mahal, tapi kan kualitasnya terjamin. Nah, kalau yang lebih dipercaya lagi. Lebih dipercaya. Ini kan persoalan trust, Mas, bahwa publik itu selalu dihadapkan persoalan trust. Ketika trustnya mengembalikan trust itu bagaimana Pak harusnya pemerintah sekarang? Nah ini yang dilakukan pemerintah kan baru melakukan penegakan hukum, ya kan. Belum yang kedua harusnya menarik semua peredaran beras oplosan di mana saja. Kadang-kadang daerah mengatakan, di tempat saya nggak ada oplosan, aman-aman saja. Itu ada daerah seperti itu. Sebenarnya ada oplosan yang memang dilindungi, ditutup-tutup LL itu juga dibongkar sekalian. Makanya bukalah yang buat channel aduan. Jadi masyarakat itu dikasih ke aduan untuk menyampaikan bahwa di daerahnya ada yang namanya oplosan. Tapi untuk menyamaratakan kan ada kebijakan penyamarataan harga begitu ya, tadi dihapus mau dihilangkan kategori premium. Itu juga salah satu cara yang ampuh atau tidak? Iya, menurut saya itu juga sebenarnya nggak ampuh juga ya kalau misalnya dianggap itu semua harus berasnya sama. Gimana pun beras juga punya kualitas sendiri-sendiri kan. Ya karena memang dari asalnya namanya juga beda-beda. Bibitnya berbeda-beda, daerahnya juga berbeda-beda. Saya rasa kalau misalnya terlalu simplistis, kemudian udah nggak ada lagi yang namanya beras premium, beras medium. Bukan seperti itu, karena tanggung jawab pemerintah adalah bagaimana dengan masyarakat kategori raskin, beras miskin itu harus tetap mendapatkan pelayanan, perlindungan. Kalau semuanya nanti harganya sama ya, pemerintah mau mensubsidinya terlalu besar kan nggak mungkin, Mas. Ini kan juga rugi nanti bagaimana gitu. Saya sedikit saja Pak Ari. Ini level pengambil kebijakan dan pengawasan juga bisa saja dicurigai. Ya memang mengatasi masalah sosial ya, masalah masyarakat itu selalu kita tekan sini yang gelembung di sini. Makanya kalau mengatasi masalah ini, masalah sosial ini, nggak cukup hanya pada penegakan saja. Kalau dalam teori polisi itu ada paling tidak ada 4 step itu. Satu, deteksi bagaimana melihat kenyataan yang di lapangan. Yang kemudian yang kedua, preemptif. Artinya menghilangkan faktor-faktor kriminogen, yaitu dengan pembinaan itu tadi. Cegah ya. Kemudian pencegahan, yaitu dengan pengawasan dan penindakan. Jadi empat strategi ini harus diterapkan bersama-sama, tidak bisa satu ekses saja. Penindakan harus berani begitu ya, harus tegas. Penindakan kalau sudah tegas gitu ya. Disertai dengan pembinaan. Siapapun levelnya harus tegas begitu ya. Tegas. Cuma tadi kalau dikatakan siapa yang jadi tersangka itu tadi ya. Tindak semua, tapi nanti akan ditentukan gradasinya dong. Kalau orang yang memang pentolannya ya dia dihukum mati. Kalau jagoannya begitu ya. Tapi kalau cuma peserta-peserta yang terpaksa dia bekerja di situ ngoplos, ya jangan dihukum mati juga dia. Betul sekali. Oke, baik. Terima kasih Pak Ari dan juga Pak Trubus. Sudah waktunya pada pagi hari ini. Tentunya kita berharap ya semua supaya kita pulang ke rumah makan nasi masih berasa enak. Begitu ya. Jangan was-was begitu. Nyaman makan nasi. Masih nyaman. Dan pemirsa di segmen selanjutnya kami akan kembali untuk membahas bagaimana ini rencana dari Perancis untuk menyatakan Palestina sebagai negara yang merdeka. Iya, sesaat lagi.